Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 dan anggota. Saya Hilman Budiman. Saya Gepira Herunisa. Saya Palsa Sakira Wahyudi. Saya Fitri Dewi. Saya Fadil Makarim. Di sini kami akan mempresentasikan sosiologi, yaitu tentang integrasi sosial dan reintegrasi sosial. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang integrasi. Integrasi sosial adalah suatu proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang saling berbeda, yang dalam kehidupan sosial sehingga menghasilkan suatu pola kehidupan yang serasi fungsinya bagi masyarakat tersebut. Terjadinya integrasi sosial menyebabkan kelangsungan hidup atau kelompok terjamin. Meskipun terdapat perbedaan-perbedaan, integrasi sosial merupakan suatu proses untuk mempertahankan kelangsungan hidup kelompok yang tidak akan pernah selesai dan berlangsung terus-menerus. Hal ini dapat dicapai menurut beberapa fase, yakni akomodasi, kerjasama, koordinasi, dan asimilasi. Bentuk-bentuk integrasi sosial dibagi menjadi dua, yaitu integrasi instrumental dan integrasi ideologis. Faktor pendukung integrasi sosial yakni faktor internal, yaitu adanya kesadaran diri sebagai makhluk, tuntunan kebutuhan, jiwa dan semangat gotong royong. Faktor eksternal yakni tuntunan perkembangan. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Fitriani Dewi. Reintegrasi sosial. Reintegrasi sosial adalah proses pembentukan norma dari nilai bagi penyandang masalah sosial di lembaga permasyarakatan, seperti kasus pada lembaga kekerasan seksual yang terjadi bukan hanya di kalangan dewasa, melainkan anak-anak dapat menjadi korban dari kekerasan seksual. Dengan kasus yang semakin meningkat, Departemen Menteri Negara Memberdayakan Perempuan, Menteri Kesehatan, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia membentuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau juga disebut dengan P2TP2A sebagai upaya memberikan pelayanan bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan. Selanjutnya, materi yang akan disampaikan oleh Hilman Budiman. Konflik berarti ketidakstabilan, ketidakharmonisan, dan ketidaksamaan. Konflik adalah unsur terpenting dalam kehidupan manusia. Karena konflik memiliki fungsi positif, konflik menjadi dinamika sejarah manusia, konflik menjadi entitas hubungan sosial, dan konflik adalah bagian dari proses pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Sehingga secara sederhana, konflik adalah pertentangan yang ditandai oleh pergerakan dari beberapa pihak, sehingga terjadi persinggungan. Konflik berarti persepsi mengenai perbedaan kepentingan atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dicapai secara simultan. Witt and Rubin 2004. Jika memahami konflik pada dimensi ini, maka unsur-unsur yang ada di dalam konflik, yaitu persepsi, aspirasi, dan aktor yang terlibat di dalamnya. Artinya, di dalam dunia sosial yang ditemukan persepsi, maka akan ditemukan pula aspirasi dan aktor. Konflik bisa muncul pada skala yang berbeda, seperti konflik antar orang, konflik antar kelompok, konflik antar kelompok dengan negara, konflik antar negara. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Fadil Makarim. Penyebab terjadinya konflik. 1. Karena adanya dua pihak secara perorangan maupun kelompok yang terlibat dalam suatu interaksi yang saling bertentangan. Pertentangan itu timbul karena dalam mencapai tujuan yang saling berlawanan. 2. Munculnya interaksi yang sering ditandai oleh gejala-gejala perilaku yang direncanakan untuk saling meniadakan, mengurangi, dan menekan terhadap pihak lain agar dapat memperoleh keuntungan seperti status, jabatan, tanggung jawab, pemenuhan berbagai macam kebutuhan fisik, dan lain-lain. 3. Muncul ketidakseimbangan akibat dari usaha masing-masing pihak yang terkait dengan kedudukan, status sosial, pangkat, golongan, kewibawaan, kekuasaan, harga diri, dan sebagainya. Selanjutnya, materi yang akan disampaikan oleh Gepira. Upaya penyelesaian atau pengendalian konflik kekerasan. Yang pertama, ada akomodasi. Proses penyelesaian konflik ke arah tercapainya kesepakatan sementara yang dapat diterima kedua belah pihak yang tengah bersengketa. Yang kedua, ada negosiasi atau kompromi. Upaya penyelesaian konflik yang dilakukan oleh masing-masing pihak dengan cara memberikan dan menawarkan sesuatu pada waktu yang bersamaan, saling memberi
memberi dan menerima, serta meminimalkan kekurangan semua pihak yang dapat menguntungkan semua pihak. Yang ketiga ada arbitrasi. Bentuk akomodasi yang digunakan untuk menyelesaikan konflik dengan cara meminta bantuan ketiga yang dipilih oleh kedua belah pihak atau oleh badan yang kedudukannya lebih tinggi dari pihak-pihak yang bertikai. Keputusan yang dibuat harus dipatuhi oleh pihak-pihak yang berkonflik. Yang keempat, ada mediasi. Penyelesaian konflik sosial yang dilakukan dengan cara mendatangkan pihak ketiga yang sifatnya netral dan tidak memihak. Namun, keputusan pihak ketiga tidak mengikat pilihan manapun. Yang kelima, ada konsiliasi. Pengendalian konflik yang dilakukan dengan bantuan lembaga tertentu yang diharapkan mampu memberikan keputusan yang adil untuk kedua pihak. Selanjutnya ada contoh kasus, yaitu konflik dan integrasi sosial antara etnik Ambon dengan etnik Muna. Sejak pergantian Orde Baru ke masa reformasi, daerah-daerah di Indonesia mengalami banyak peristiwa yang meresahkan, bahkan cenderung bersifat anarkis yang mengarah disintegrasi bangsa. Contohnya terjadi di Kecamatan Petobu, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara, yang melibatkan dua etnik yang berbeda, yaitu etnik Muna dan etnik Ambon. Faktor-faktor yang dilibatkan mencakup pemahaman bahasa, adat istiadat, kegiatan sosial, kemasyarakatan, dan amalgamasi yang selanjutnya dianalisis implikasinya terhadap ketahanan wilayah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor bahasa telah menjadi faktor integrasi sosial masyarakat di Kecamatan Petobu. Selain itu, proses amalgamasi yang sudah lama terjadi sehingga menghasilkan warga-warga dari etnik campuran yang telah menyatu dengan adat istiadat setempat. Hanya itulah penyampaian dari kelompok 12. Kurang lebihnya kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.